Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita Magadi Racing. Kita kali ini berkunjung ke sahabat, teman. Kebetulan hobi motor juga, terus juga koleksinya banyak. Nanti bisa dilihat. Dan juga jual spare part motor, aksesoris dan spare part motor juga. Kebanyakan di Ninja, Satria F, dan balap spare part balap maupun modifikasi. Mungkin sahabat otomotif udah nggak asing lagi dengan produk NGRT. Nah, ini kita lagi sowan ke ownernya. Siap. Aduh, thank you nih udah mampir nih. Gimana, Ngap? Alhamdulillah sehat. Baik. Sehat. Alhamdulillah. Nah, dari kemarin kita penasaran nih ngelihat postingan motor barunya dari NGRT. Kita lihat motor ini dari beli baru ya, Ngap? Baru langsung dimodifikasi gini? Iya, karena kalau kemarin tuh sempat kepikiran ya beli yang bekas ya, yang masih berkualitas. Tapi ini kan konsepnya saya tuh pengen punya display pajangan yang bagus ya, punya pajangan yang bagus, jadi biar rapi aja, nggak ribet. Soalnya kalau dihitung secara budget, pasaran tuh making berapa? 15 jutaan ya? Secondnya? Iya, ya, sekitar 15 jutaan. Tapi kalau kita ngeragat lagi dari awal ngeragat lagi biar bagus, itu bisa ketemu 20 juta. Tapi dengan kita belinya baru, terus barang-barang standarnya kita jual, budgetnya jadi jatuh 15 juta juga sih. Iya. Oh, berarti ya hampir banyak yang kepake dong barang-barangnya. Iya, itu barang-barang standarnya bisa dijual lagi. Gua jual buat nambah-nambah. Iya. Itu kayaknya tips juga tuh ya buat yang mau modifikasi motor yang tapi selisihnya sama aja sih jatuhnya. Tapi lebih puas dong pasti. Iyalah, lebih puas ke standar. Dari misalnya nih kayak kerangka, kalau kita ya maaf ya beli second kita nggak tahu bekas accident atau kenapa atau kaki-kaki depan udah gimana, kan kalau ini pasti grass, aman banget pokoknya, tinggal modifikasi. Nah, dari kemarin nih baru awal modif ini kita perhatiin nih velgnya itu ini dari merek apa nih velgnya? Mungkin itu sahabat otomotif udah nggak asing lagi. Kalau yang ini kita mulai dari awal dulu ya. Emang dulu itu gua niat ngemodif ini tuh dulu emang dari dulu ya. Dari gua masih belum main di Ninja. Pas main Ninja, gua mau ngerangkap ke bebek ke underbone yang buat masa depan. Karena kalau untuk di project kita tuh kan main di 2 tak ya. Iya, 2 tak. Tapi kan 4 tak ente sebelumnya main Satria FU. Tapi Satria kenapa tiba-tiba Nasir MX gitu? Untuk di Satria FU gini ya, untuk di Satria FU bukannya untuk udah disuntik mati, bukannya. Jadi memang masanya itu udah berkurang ya. Karena kalau saya pribadi jadi ngebikin produk apa yang bisa buat masa pasarnya itu jauh ya. Panjang gitu kan. Iya. Kalau di FU kan udah disuntik mati nggak keluar lagi, otomatis udah stuck. Iya. Nggak ada bakal ngembang lagi. Tapi kalau di MX dia kan ada balapnya di balap Asia. Balapnya Asia. Jadi balap Asia tuh jenjang pasarnya itu lebih jauh, lebih luas. Iya. Makanya kemarin saya tuh ngegarapnya di barang-barang di Ninja, aksesoris ya, kayak model bahan-bahan yang CNC-an, barang-barang Dural. Iya. Kita juga sebagai pedagang mungkin ada masanya nanti nih. Ada masanya, makanya kalau saya stuck di 2 tak terus, kenapa saya tuh nggak coba aja sih di M-Making? Secara kalau di M-Making setelah abang-abangnya ya kayak model 125 Jet, terus ya, banyak keluarga Yamaha. Iya, keluarga Yamaha. Kan barangnya emang yang dipakai di balap Asia itu kan jarang ya. Maksudnya bukannya jarangnya. Untuk di next ke depan itu bakal dicari. Kemungkinan ini juga nanti untuk di next kita anak cucu kita bakal dicari loh. Iya.
Berarti kemungkinan nih M-making di tiap negara tuh ada apa? Ada pasarnya. Ada pasarnya ya, Ada berarti pasarnya. Karena ini udah ada di regulasi balapnya. Terus sekarang tuh lebih untuk lebih canggih karena ini kan sistem injeksi ya. Iya. Nah, kemarin itu nggak niat sih beli M-making. Kan gue tuh pernah ngobrol sama lu di Kuningan ya. Gue nawar Satria lu tuh kan nggak lu jual. Iya, Satria 2 tak. Kebetulan ditawar, tapi nggak masuk harganya. Ya belum cocok, belum deal. Terus sempet pengen beli apa? Das. Iya, makanya kemarin tuh emang pengen jadi pembaharuan ini apa kayak model apa Ninja bosen nih? Bukan bosen sih. Oh, bukan bosen. Jadi biar orang nggak bosen lihat posisi. Iya. Iya, benar. Biar orang tuh terutama saya tuh kan main di Instagram. Jadi di Instagram tuh nggak selalu ninja gitu. Iya. Kenapa sih nggak coba gua 125 jet? Iya. Kemarin tuh sempat ke 125 jet, tapi emang belum jodoh. Akhirnya gua ngambil yang punya NSR, itu buat di next nanti ya. Kita bahas yang NSR juga ada. Wah, motornya ini gokil. Ninjanya modifnya tuh udah ratusan juta. Dan ada NSR-nya juga, terus juga ada apa? Air-King juga ada. Nanti boleh kita tampilin satu-satu di next-nya. Tapi kita bahas MX ini dulu. Nah, kenapa velgnya pakai OZ Racing? Kalau OZ ini tipe apa sih OZ-nya? OZ-nya itu magnesium ya. Magnesium. Jadi pertama sih gini ya, untuk di M-making gue pengen cari das karena emang nggak ketemu. Cari das nggak ketemu, bukannya nggak ketemu harga ya. Nggak ketemu harga. Oh iya. Karena kalau dipikir itu dengan budget itu bisa nyampe sekarang 150-an ya. Itu posisi paper B nomor ya. Iya. B nomor pajak CBU. jalan. Iya, CBU. Itu bisa 150. 150 mungkin kalau kita ragat, kita modif, ya ketemulah sekian. Jadi menurut saya pribadi, itu nggak menguntungkan bagi saya. Dari segi menguntungkannya apa nih? Cuma menang ini aja. Koleksi motor apa? Menang rating aja, menang wah lu hebat punya das. Wah lu keren punya das. Iya. Tapi ada gengsi tersendiri kayaknya. Tapi nggak ada kita buat bahan jualan, nggak ada. Kalau saya pribadi tuh kalau beli barang, beli motor, itu kalau menurut saya bisa jadi cuan untuk kedepannya baru saya garap. Iya. Apa karena motornya sedikit? Bisa jadi. Iya sedikit. Kalau kita kalau gitu kan dia build up ya. Kalau ini kan udah emang produksi masal ini ya. Maksudnya keluaran sini ya. Iya karena banyak. Yamaha yang ngeluarin Yamaha Indonesia yang ngeluarin. Iya. Akhirnya kemarin tuh gua jalan, akhirnya gua tuh WA-an tuh sama Ray itu. Ray ini Ray Ratu Korea, pembalap Asia. Dia main, dia tuh mau ngejual punya dia motor balapnya kalau nggak salah kemarin tuh 120 juta ya. 120 juta. Udah jadi, udah siap. Udah siap pakai. Akhirnya kemarin tuh saya ajak tuker tambah sama RR New. Iya. Tapi dia nggak cocok. Tapi saya udah ngelihat si M-making-nya. Iya. Karena nggak ketemu 120 juta. Oh, berarti pas lagi main ke sana? Iya. Langsung lihat motor balapnya tuh? Langsung lihat. Pas saya pikir, terus 20 juta sih siap gas. Tapi saya tuh nggak puas karena nggak bikin sendiri dari baru loh. Oh iya. Ngerasain prosesnya? Iya. Benar-benar. Nah, akhirnya kan di situ emang kebetulan tuh di Race Speed Shop di Cibinong ya? Cibinong. Dia emang ngejual unit. Saya beli itu kemarin sekitar 24 juta. Tapi ini paktu. Oh iya. Paktu. Iya, belum ada plat nomornya. Iya, jadi ini emang buat display atau buat balap. Buat balap saya tuh belinya jadi paktur. Nah, ini kemarin diragat. Terus emang konsepnya kemarin itu ini stylenya balap Asia ya. Balap Asia, tapi ini kemungkinan ikut balap atau emang buat display aja? Kalau ini sih lebihnya ke display. Untuk di next saya tuh pengen paling ikut di kelas event ya. Kelas event tuh maksudnya? Kelas event ya event aja, jadi bukan kayak balap. Bukan kayak apa? Bukan
balap berseri gitu. Iya, Ya, jadi sekali-kali bukan ada fun race atau iya model kayak gitu enggak, Iya. enggak. Jadi enggak balap resmi ya. Jadi ini kelas event aja. Iya. Karena kalau balap resmi kita nggak kuat nggak? Bisa aja. Iya, nggak kuat. Gak kuat, Balap, motornya banyak banget. balap tuh bisa ngabisin ratusan juta. Iya. Sedangkan kita ngap tuh sendiri, yang ngapain kita ngambil keuntungan paling 50.000, 100.000. Bener gak ngap? Tapi kan dikali ngap. Tapi kalau next ada yang sponsorin, gimana? Untuk sponsorin, karena sponsornya begini ya sekarang ya nggak semuanya. Kalau dulu sih mungkin kalau untuk sponsor orang tuh duit ya, nih duit, Ya. nih produk. Kalau sekarang lebih ke produk nih pakai misalkan berapa, udah los. Jadi kalaupun ada sponsorin orang, kayaknya kita yang lebih jebol deh ngap. Kayaknya ya ini jadi curhat ya, balap kayaknya lebih berat akomodasinya deh dan lain-lain. Iya, kalau dibanding ya maksudnya bikin motor balapnya sih udah berat, tapi duit yang nggak berasa tuh ya duit akomodasi, kita beli bahan bakar, ganti ban segala macam itu kayaknya berasa banget. Terus kalau podium makin bonyok kita ya, bener gak? Kan biar tekor asal tekor ya nggak? Iya. Paling historinya itu beberapa hari doang, no? Bener kan? Udah kelihatan lewat, udah. Tapi pialanya kan bisa dipajang terus. Aduh, gua piala di belakang, udah gua biarin aja, udah nah. Itu. Terus setelah itu balik lagi ke konsep ini. Terus gua kemarin ngobrol sama orang-orang di ini Race Speed Shop. Kebetulan dia kan spesialis di Yamaha ya, Yamaha, dan dia pun main di Asia. Terus saya sharing secara style dan modif barang-barangnya. Akhirnya saya putuskan inilah jadinya. Itu saran dari masukan dari Ray dan para mekaniknya, terus saya rangkum dengan barang yang ada. Ini mesin aja gua nggak tahu nih ngap, mesin suaranya kayak gimana gua nggak tahu ngap. Belum pernah nyala? Belum pernah nyala karena ini kan karena kemarin itu beli dia di sana itu cuma ngegarap pasang knalpot, udah ngegarap kaki kaki-kaki dan batok, udah selebihnya gue yang ngerapiin, gue ngecat, gue ngerapiin kaki-kaki gue yang bagian ini. Karena gini ya, karena kalau untuk untuk khususnya di Asia, untuk di Asia ini dia tuh menggunakan tuh ini pakai GTR ya, pakai GTR, pakai shock GTR, sampai segitiganya ya, sama segitiganya ngeset. Terus setangnya Yeyepang untuk setangnya karena beda ya. Kalau untuk di Sentul kecil dia tuh kebanyakan tuh makanya bawahnya segi, nanti asoknya tuh pakai 125 jet. Nah kalau yang ini? Kalau ini kan buat Sentul gede speknya. Pakai asok apa? Pakai GTR. GTR. Oh iya, berarti seset sampai bawah. Iya, seset. Jadi dia tuh lebih ceper. Iya, dan ini pun lebih ngebuka. Dan gue nyari pendeknya. Iya, keuntungannya kalau pakai GTR gue lebar, gue bisa pakai pasang pelek ojet. Iya. Gitu. Terus di bagian setang pun beda. Ini gue pakai Yeyepang ya, pakai Yeyepang. Dan ini mungkin untuk saat ini susah ya. Ini aja seperan tim dari Ray ya. Iya. Dari batoknya pun, untuk stylenya pun udah beda ngap. Udah beda gitu. Terus dari kaki-kaki kenapa gua pakai ojet ya, emang gua tuh kan jualan ngap. Kalau kita bikin sesuatu itu harus nggak apa-apa takor juga, betul kesohor, bener gak ngap? Nah ini bocoran sedikit, kalau velg depan belakang ini sama disnya kisaran agak berapa nih buat velg doang. Aduh. Jadi buat referensi ya? Ini kalau emek gue mau pakai ojet nih, ojet magnesium. Enggak, aduh bingung ya. Keren asli, kita waduh ini kayaknya badan berotot dan kaki-kaki tuh tebel gitu. Gimana sih betisnya tuh berasa gitu kelihatannya. Kalau kayak Binaraga tuh proporsional. Kalau ini menurut saya ya, ntar coba bisa di komen.
Karena ini pakainya kan pelek tuh pelek magnesium ya. Jadi ini prototipe dari Moto3 ya. Moto3 ini magnesium, bukannya Ojet yang Viega. Iya. Jadi ini bobotnya emang lebih enteng ya. Untuk size depannya 250. Belakangnya? Untuk size belakangnya 350 dan untuk bobotnya itu cuma 4,5 kilo. Bobotnya 4,5 kilo. 4,5 kilo. Satu velg. Satu depan belakang. Oh, itu depan belakang. Berarti 2 kiloan ya? Satu iya. velg 2 kiloan. Ini 1 koma, ini 2 koma. 2 koma gede. Ini 1 koma doang. 1 koma. Itu 2 kilo kayak kita ngangkat apaan ya? Ini ngeset. Enteng banget. Ini pun ada mungkinnya di Instagram gua ngeset itu pelek isi sama ban itu 7 kilo. Udah sama ban. Udah sama ban. Iya. Sedangkan kita tuh kalau pelek yang ya ini kan emang dia diciptain tuh emang buat balap ya. Iya, yang aftermarketnya lah. Yang aftermarket Lebih berat. iya, lebih berat. Bisa dia 2 kali lipat nggak? lebih Perbandingan? banget. Oh, lebih ya? Lu kan yang pelek yang lokalan aja bisa 8 kilo, 9 kilo, bener nggak? Bener nimbang. Iya, sekitar segitu. Kalau dicolok ban udah ketahuan berapa. Belasan kilo jadinya. Iya. Terus di kaki-kaki gua menggunakan Ojet, terus untuk di disnya gua pakai Yutaka yang T-Drive. Yutaka karena kalau T-Drive ini dia tuh pembaruan dari Yutaka sebelumnya karena dia tuh beda posisi, yang T-Drive-nya posisinya begini beda ya. Oh, ini ketutup ya? Iya. Bedanya apa tuh? Kalau sama yang sebelumnya floatingnya? Floatingnya emang dia beda sistem ya, beda kuncian, dan ini mungkin yang dipakai di Moto2. Oh, ini udah teknologi terbaru berarti? Iya. Iya. Nah, terus gua pengeremannya gua pakai billet, pakai Brembo P4, pakai billet, pakai quick release, terus pakai stabilizer yang punya TDR ya. Oke, usut sama usut. Ini stabilizernya tuh kita cari ngumpet ternyata di sini. Kita juga baru ulas, maksudnya baru ngobrol-ngobrol e-making sama Om Risman. Nah, nanti di sini nih ngumpet, tapi rapi banget. Udah ada bracket almunya, terus nggak kelihatan. Berarti kalau mau nyetel, tangan harus ke dalam dikit. Iya. Iya. Nah, ini dari TDR. Kenapa pakai TDR-nya? Karena TDR ini sih gua terus terang ya, baru punya MX doang, terus gua tahu ini kualitas ini. Sebelumnya gua nggak tahu loh. Tapi emang kelas road race rata-rata TDR. Rata-rata tuh TDR karena apaan? Menurut review dari pembalap-pembalap atau tim-tim kebanyakan sih makanya TDR karena tuh dia lebih awet ya. Oh iya. Jadi nggak gampang bocor lah. Iya. Dan itu berapa klik? Ini kalau nggak salah berapa? 20. Ini buat referensi juga nih. Iya, 20. Bagus juga nih. Tapi harganya nggak lumayan juga. 4,8. Iya. Nggak kalah sama brand kuning dong. Enggak. Gua kan kemarin tuh gua nyetok beberapa, cuma berapa ya? 4 apa 5 gua bilang begitu. Gua posting, itu WA nonton WA dan DM gua tuh banyak. Mang itu berapa? Setelah orang tuh kan gak ada banyak yang tahu karena ini pasarnya dia itu di balap road race, bukan ke massal. Intinya bukan ke massal kayak misalkan ke anak-anak komunitas. Jadi anak-anak komunitas itu jarang ada yang tahu. Gitu. Padahal ini harganya 4,8. Gue juga kaget. Serius, Ngap? Tapi ya emang udah kelas balap pasti bagus, Ngap? Iya, terus dia itu kata si Ray yang pakai lebih awet. Iya. Lebih awet gitu. Jam terbangnya lebih tinggi dah. Lebih awet. Terus gua coba ternyata kliknya kalau untuk di sharing damper yang bagus tuh ngekliknya kedengeran. Nah, kedengeran. Kalau yang biasa nggak ngeklik itu bukan nggak bagus sih, kan sesuai budget, bener kan? Bener-bener. Yang lebih mahal dari ini juga banyak. Bener. Tapi kita ini mau beli gengsi atau mau beli fungsi nggak? Fungsi, bener. Ada yang lebih dari 10 juta juga ada nggak? Iya, ada. Bener nggak? Gitu. Keren. Terus dari
batok dari ini pakai Jepang, terus pengereman gua karena emang gua ada barang-barang pasang aja pakai Brembo kayak model Ako 1. Tapi manis banget kan jadinya. Terus, maksudnya tuh wah mewah jadinya motornya. konsepnya. Terus kebetulan gua kemarin untuk di knalpot ya, gua kemarin ini kebetulan gua tuh punya temen ya komunitas dulu di zaman FU, dan dia pun pakai knalpot produk conduction brand lokal yaitu Lone Leather, dan itu mungkin untuk di anak-anak 4 tak di FU di making itu udah nggak asing ya. Iya. Di 2 tak mah ini buta Iya. nggak ada yang tahu, mungkin cuma beberapa bagian doang ya. Tapi kalau untuk di anak-anak 4 tak ini Lone Leather itu masanya udah gila. Makanya gua pakai. Terus ini pun bahan stainless ya? Bahan stainless, kalau banyak kan 4 tak itu stainless kan? Iya. Nggak ada galvanis. Dan ini kenapa nggak kalau buat titaniumnya sendiri? Titanium masih jarang kalau 4 tak. Masih jarang. Nah, kan kita buat jualan, ujungnya jualan juga ngap. Bener iya. kan? Dan ini pun modelnya nanti bukan begini ya. Modelnya bukan begini. Gua lagi order yang model gua pribadi. Terus dari kebetulan jadi banyak disekolahin ngap gua di making. Salah beli apa gimana? Enggak, di sekolah ini lagi kemarin gue postingan itu pasti ada nawarin lu. Alonso kerjaan nanti kerjaannya. Emang nih ada ini nih, ada Iya. Ini keren banget. Bak mesinnya bening. Gak kalah sama Ninja. Tapi ini juga kan belum kepasang karena ini kan koplingnya juga ini kan buat lebihnya ke passion ya. Iya, benar. Lebih ke passion. Tapi di balap kepake? Kalau untuk di balap kayaknya nggak tahu ya, tapi nggak ada yang pakai, kayaknya kalau udah pakai slip ya. Komen-komen yang di balap lebih ke standar karena ini nanti pernya 6. Gue belum dipasang. Oh iya, ini aja kan bautnya nggak ada nggak. Iya, asal nempel aja. Asal nempel aja. Tapi wah keren banget ini udah. Kayak gitu. Terus di post step ini gue prototype lagi bikin ngap. Jadi emang gue bikin ini tuh ngap, emang gue mau bikin step. Jangan yang harganya yang menurut gue pribadi yang agak low budget dah banget. Iya. Itu karena komunitas gue tuh di anak FU, karena gue sebelumnya udah ngeluarin footstep buat FU ya. Iya. Udah lama banget itu ya. Sampai sekarang masih dicari orang ya. Masih ingat. Terus gue makanya kemarin kan banyak yang emang bikin dong ya making bikin ya. Iya. Gue coba ini responsinya dari. Berarti apresiasi dari followers NT tinggi juga ya yang mainan making. Banyak ya. Terutama itu kalau masa di banyak yang punya FU terus punya making setelah itu. karena ini nih komunitas ini ngebentuk brand. Iya. Tapi udah ngebentuk komunitas. Ini bisa ribuan loh masanya. Oh iya. Kita kurang Lone Leather. Lone Leather ini dia tuh cuma wadah dengan brand lokal. Lu bisa anip gratis loh. Sewa pila bisa ratusan juta nggak bisa. Berarti udah solid banget ya. Iya, jadi makanya gua masa di FU kan banyak juga yang pakai making, mau bikin dong kayak gitu. Makanya gua bikinin ini pun baru belum produksi massal ya. Iya. Lagi naik. Berarti nextnya ada footstep yang bakal terutama sih di post step dulu nggak? Ya footstep, terus ada barang lain nggak kira-kira yang mau paling ini knalpot yang request gua ya. Itu udah di riset? Itu lagi proses bikin. Oh lagi proses bikin, berarti udah final ya? Iya. Tinggal produksi doang. Iya. Terus nih kita penasaran swing armnya ngap. Ini apa sih swing armnya? Swing arm terus. Ini bahan apa? Aluminium? Bahan tuh masih ini ngap, masih bawaan standar. Standar apa nih? Bawaan standar making. Oh standar making. Oh iya. Tapi emang making ada stabilizer ini nggak? Jadi mungkin kalau teman-teman yang sering main Facebook ya pernah nongol itu kalau nggak salah akunnya itu underbone only. Dia tuh emang spesialis underbone, tapi dia dengan konsep load race ya. Load race kayak model DAS atau Sony. Konsepnya dia ban-ban gede dengan proper barang-barang yang dengan wah. Jadi balap di era 90-an ya.
Nah, armnya model begini. Armnya dia model unit track. Oh, unit track. Kalau Tapi ini berarti bahan besi dong. Ini punya Ninja, ngap gua asal-asalan aja. Oh yang ininya. Iya, kalau ini kan kemarin gua mau bikin baru. Oh iya ya. Ninja RR jatuhnya. Iya, mau bikin baru. Karena gue bending jauh ya di sini ngap. Iya, terus gua nggak ada waktu mundar-mandir kemana-mana. Akhirnya ya gua ada arm yang punya Ninja RR, gua potong, gua tempel ke sini. Ya mungkin nanti kalau misalkan ada misalkan produsen atau produk nanti yang bikin lokalan, ini mungkin jadi bisa ekspresinya ke sini. Ini kan lebih, ini kan gua asal berdiri aja, asal-asalan ya. Seharusnya kan agak miring sedikit. Tapi ini kita lihat manis, simple loh. Maksudnya jadi lebih padat. Iya, lebih padat. Nggak kosong. Tapi nggak tahu deh kalau misalnya aftermarket making lain kan kebanyakan Almu ya. Iya. Ya, kebanyakan Almu terus juga nggak tahu ada stabilizernya sih. Nggak ada. Nggak ada ya, polos ke belakang gitu aja ya. Iya, karena kalau yang produk-produk yang di luar Malaysia ya, produk yang Malaysia kan dia tuh street ya, bukan low trash. Oh iya, sampai ada arm yang panjang. Iya, sering lihat. Karena dia bolong-bolong. Iya, karena dia tuh konsepnya street. Iya, terus kayak armnya kayak bisa dibongkar pasang, Iya, tengahnya. itu. Sempat lihat kayak gitu. Oh, karena nggak stabilizer ya? Iya, lurus karena gitu doang. Karena kalau gua pakai stabilizer bawah itu, satu biar lebih padat, dan kedua gua pakai ban gede ya. Pakai ban gede, makanya gua perlu memang stabil, karena ini konsepnya gua tuh ya mungkin rencana suatu saat nanti kalau motor udah jadi dan gua ada rezeki nanti dibikin mesin, ya mungkin ngegarapnya nanti mungkin di Sire ya. Iya, jadi gua tinggal colok dan kaki-kaki pun udah oke. Dan kaki-kaki pun udah gua custom ke kotik ya. Iya. Ini sok belakangnya apa nih, Ngap? Ini custom ya. Custom ke kotik ya. Tapi basicnya? Basicnya kemarin Red It ya. Oh, Red It. Iya, murah sih, jadi menurut gua murah. Tapi ini dicat lagi apa nggak warna gini? Iya, karena gua demen warna ini sih, Ngap. Oh iya, bukan bawaannya ya? Bukan, Ngap. Iya. Makanya gua minta cat begitu aja. Iya. Tapi jadi manis banget. Itu. Oh, jadi, berarti kaki-kaki suspensi semua kotik? Kotik. Jadi buat teman-teman, untuk tips dari gua, utama itu kalau main motor itu, utama itu bukan mesin ya.